Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, manusia dikaruniai Tuhan kemampuan untuk membuat rencana. Kita bisa membuat rencana akan melakukan A atau akan melakukan B. Tetapi ada satu kenyataan yang harus kita terima, bahwa tidak selalu rencana kita mewujud menjadi kenyataan. Di dalam hidup yang kita jalani, selalu ada saja kejutan yang kemudian menginterupsi kehidupan kita. Kalau kejutan itu menyenangkan, mendapatkan hadiah dari bank, mendapatkan anak yang lama dinantikan, tentu hati kita bergembira dan kita bersuka cita. Lalu bagaimana dengan kejutan yang tidak menyenangkan? Sakit penyakit, kecelakaan, rancangan bisnis yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, kadangkala kejutan yang tidak menyenangkan itu, yang tidak sesuai dengan harapan itu, bisa membuat hati kita pahit. Kita marah dan kecewa bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada Tuhan. Kita berseru dengan pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi? Saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kejutan kehidupan itu tidak seperti yang kita harapkan? Meninggalkan luka, meninggalkan rasa pahit, dan meninggalkan ketidaknyamanan. Kemana kita akan berlari dengan hati yang pedih, dengan hati yang pahit itu? Beberapa orang memutuskan untuk lari meninggalkan Tuhan. Namun hari ini kita mendapatkan contoh tentang seseorang yang di tengah kepahitan hatinya, dia memutuskan untuk mendekat kepada Tuhan. Alkitab mencatat namanya Hana, istri dari Elkana. Hana ini tidak punya anak, dan karena dia tidak punya anak, dia dihina terus-menerus oleh Penina. Penina ini madunya. Setiap tahun dia dihina oleh madunya ini. Walaupun Elkana suaminya mengasihi dan mencintai dia, tetapi ia tidak cukup untuk menutup luka hati Hana yang dihina karena tidak punya anak. Oleh karena itu, di dalam situasi hati yang terhina, luka, dan pahit, Alkitab mencatat apa yang dilakukan oleh Hana. Mari kita perhatikan bacaan berikut ini. 1 Samuel 1 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan kesengsaraan hamba-Mu ini dan tidak mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepadamu hamba-Mu ini anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Di tengah luka hati dan kepahitan akibat ejekan dari madunya, Hana memutuskan untuk berlari kepada Tuhan, mendekat pada hadirat Tuhan, menangis, berseru dengan terseduh-seduh, dengan begitu seriusnya. Sampai kemudian Alkitab mencatat dia mengungkapkan nasar, sebuah janji sukarela di hadapan Tuhan. Ya, kepahitan dan luka hati bisa membuat kita lari dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, kepahitan dan luka hati juga bisa menjadi bahan bakar yang membuat kita begitu serius untuk mencari Tuhan, begitu bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, bernasar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan keseriusan Hana. Kemudian lahirlah Samuel yang dipersembahkan sesuai dengan nasar itu untuk melayani Tuhan. Dan Samuel, sang nabi itu, menjadi berkat yang besar bukan hanya bagi hidup Hana, tetapi juga bagi hidup seluruh Israel. Saya tidak tahu kepahitan, kemarahan, luka apa yang berpotensi menyebabkan Anda berlari menjauh dari Tuhan. Namun luka, kepahitan, kemarahan itu justru bisa menjadi bahan bakar agar kita mendekat kepada Tuhan.
mendekat kepada Yesus. Yesus yang mengerti semua perasaan dan luka hati itu. Karena dia sang sabda yang menjadi manusia dan mengerti apa artinya hidup sebagai manusia dengan segala macam lukanya. Maka biarlah luka hati, kemarahan, kepahitan, kekecewaan itu mendorong kita untuk makin dekat dengan salib Kristus. Berseru, memohon, dan membiarkan kuasa-Nya bekerja di dalam kehidupan kita. Kepahitan akan diganti dengan pekerjaannya yang ajaib. Kemarahan akan diganti dengan pemahaman yang jelas akan kehendak Tuhan. Kondisi hidup yang tak menyenangkan Tuhan akan ubahkan atau Dia akan memberi kita kekuatan untuk bertahan dan memuliakan nama-Nya. Jangan biarkan luka hati, kemarahan, dan kegagalan membuat kita lari jauh dari Tuhan. Biarkanlah semua itu menjadi bahan bakar kita untuk datang dan bertelut di hadapan salib Kristus dan membiarkan kuasa-Nya bekerja. Dia hanya sejauh doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, jangan biarkan segala kemarahan, kepahitan, kekecewaan, dan kegagalan menjauhkan kami dari Tuhan. Kami belajar dari Hana. Biarlah semua luka, kemarahan, dan kekecewaan itu membuat kami bertekuk lutut dekat salib Kristus. Kristus yang mengerti dan memahami segala yang kami rasakan. Kristus yang memberi kami kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Kristus yang akan bekerja menjawab doa kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.